Halo sahabat memikir, siapa yang tidak tahu tentang Dajjal? Dajjal adalah salah satu tanda akan munculnya kiamat atau akhir zaman. Kali ini kita akan membahas seputar Dajjal, petaka akhir zaman, fitnah dan fakta mengejutkan dari Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunculan Dajjal dan pengikutnya merupakan salah satu tanda datangnya dari kiamat atau hari akhir. Bersama dengan pengikutnya, Dajjal akan mengembara di bumi agar orang-orang mengakui eksistensi dan kekuasaannya serta berkenan untuk menjadi pengikutnya. Keberadaan Dajjal yang disebut akan menjadi tanda-tanda akhir zaman sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjalah, yang artinya menutupi sesuatu. Dalam kamus Lisanul Arab, maksud dari menutupi tersebut karena Dajjal adalah sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuja. Dajjal bukan jin maupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama, bahkan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat banyak orang tertipu dan menganggap dirinya adalah Tuhan. Kecerdasan dan muslihatnya itu membuat Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Menurut buku Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal itu lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung, karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung-apung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi, ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran, yang kelak akan menjadi Rasul, dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan Iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Al-Quran disebut Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia yang cacat, dengan mata buta sebelah. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melalui pernikahan selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Dia akan menjadi seorang pemuda dengan kulit kemerahan, pendek dengan rambut keriting tebal, dahi lebar dan dada lebar, mata kiri buta atau cacat. Mata ini tidak akan menonjol atau cekung, akan terlihat seperti buah anggur yang mengapung.
Mata kirinya akan ditutupi dengan sepotong daging tebal yang tumbuh di ujung matanya. Tertulis di antara matanya adalah kaf, fa, ro dalam huruf Arab yang terpisah atau kafir dengan huruf-huruf yang digabungkan. Ini akan dibaca oleh setiap muslim, terpelajar atau buta huruf. Dia akan mandul tanpa anak yang lahir daripadanya. Diriwayatkan dari Ubaidah ibnu As-Samit bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Saya telah memberitahu Anda begitu banyak tentang Dajjal, sehingga saya khawatir Anda tidak akan mengerti. Dajjal akan menjadi pria pendek, berjari merpati dengan rambut keriting. Dia akan bermata satu dengan matanya tidak menonjol atau cekung. Jika kamu bingung tentang dia, maka ingatlah bahwa Tuhanmu tidak bermata satu." Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dalam buku Ihzaru al-Masih ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh dari perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Karena setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam, siang, dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa, yang akhirnya 2 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun merasakan demikian. Kira-kira pada usia 4 tahun, Dajjal yang tadinya hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya, tiba-tiba pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya kemudian memanggil tetangganya, dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya itu dan menaruhnya di pangkuan sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia pun dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksaan di penjara, sang ayah tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Tetapi setelah ia mengaku, akhirnya ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya, ayah Dajjal pun meninggal dunia dalam penderitaan. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samirah dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya yang menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil
yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Ia pun akhirnya diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri diasuh oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat, Malaikat Jibril. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Malaikat Jibril, meskipun bukan dalam bentuk kata-kata. Di antara pengetahuan yang didapatnya adalah setiap benda yang disentuh oleh Malaikat Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karenanya Malaikat Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon, ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Malaikat Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak akan menyesatkan Bani Israel menjadi penyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa sedang bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Al-Quran surat Toha. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak saat itu, Samiri punya cita-cita yang aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan, agar manusia menyembahnya. Hal ini dikarenakan Samiri merasa punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri memang punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, ia akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanannya yang pertama ini, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antaranya guru ternama dari seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi Yaman, akhirnya Dajjal menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya, Samiri berhasil mengalahkan guru-guru dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali, ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada saat itu masih ada Nabi Harun sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka. Dan yang jelas, Nabi Musa alaihissalam pun masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Awalnya, Samiri membuat sebuah patung berbentuk anak sapi dari perhiasan emas. Sedemikian sempurnanya patung tersebut, sehingga bila angin bertiup, patung anak sapi itu seperti mengeluarkan suara. Samiri pun berusaha untuk meyakinkan Bani Israel bahwa berhala itulah Tuhan yang juga disembah oleh Nabi Musa. Setelah itu, Samiri pergi menemui Bani Israel dengan membawa patung yang telah dibuatnya. Mereka pun bertanya kepadanya, "Apa itu Samiri?" Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Mereka bertanya lagi, "Tapi Musa sekarang sedang pergi menemui Tuhannya." Samiri menjawab lagi, "Rupanya Musa lupa, dia pergi untuk menemui Tuhannya di tempat lain, padahal Tuhannya ada di sini." Kala itu, angin berhembus masuk dari bagian belakang anak sapi dan keluar dari mulutnya, sehingga anak sapi itu mengeluarkan suara. Bani Israel yang mendengarnya kemudian menyembah anak sapi itu.
Samiri memang sengaja melakukan demikian. Ia melihat situasi di mana Bani Israel rindu untuk menyembah berhala. Kemudian ia memanfaatkan dengan membawakan patung anak sapi bagi mereka yang terbuat daripada emas dan mampu berbicara. Bani Israel pun terpecah menjadi golongan minoritas mukmin yang sadar bahwa anak sapi itu adalah tipuan, dan kalangan mayoritasnya yang kembali menyembah berhala. Fitnah Samiri akhirnya menyebar ke seluruh kaum, sehingga pada suatu hari Nabi Harun alaihissalam sangat terkejut melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi emas. Nabi Harun alaihissalam yang kala itu dititipkan tanggung jawab oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga kaumnya, kemudian mendatangi untuk menasihati mereka. Para penyembah anak sapi itu menolak dan tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Harun alaihissalam. Akan tetapi, Nabi Harun terus mengingatkan kepada mereka akan sejumlah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan, memuliakan, dan menjaga mereka. Namun, mereka tetap saja menutup telinga. Mereka menolak peringatan dari Nabi Harun sambil meremehkannya. Bahkan, beliau hampir dibunuh oleh Bani Israel. Pada saat Nabi Musa alaihissalam datang kembali kepada kaumnya, beliau terkejut mendengar teriakan dan kegaduhan dari Bani Israel yang tengah menari-nari di sekitar berhala anak sapi. Mereka terdiam saat Nabi Musa hadir, dan beliau kemudian berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku." Lantaran tidak mampu membendung kemarahannya, Nabi Musa alaihissalam menghampiri Nabi Harun dan melemparkan lembaran Taurat yang diterimanya ke tanah, sambil berkata, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka, apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Nabi Musa kemudian bertanya lagi kepada Nabi Harun, mengapa Nabi Harun alaihissalam membiarkan mereka terpecah belah dan tidak menunggu sampai beliau kembali? Nabi Harun pun menjawab, "Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku." Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengalihkan pandangannya kepada Samiri dan berkata, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Aku melihat malaikat Jibril mengendarai kudanya dan setiap benda yang tersentuh oleh kaki kuda itu menjadi hidup," lanjut Samiri. Samiri kembali menjelaskan, "Maka aku ambil segenggam dari jejak Jibril, lalu aku melemparkannya, mencampurkannya ke dalam emas, dan demikianlah nafsuku memujukku." Mendengarnya, Nabi Musa alaihissalam kemudian memberikan sanksi kepada Samiri, sesuai yang disebutkan dalam surat Toha ayat 97. "Pergilah kau, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia, engkau hanya dapat mengatakan, 'Jangan sentuh aku.' Engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Lihatlah Tuhanmu itu yang tetap engkau sembah. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian, sungguh kami akan menghamburkan abunya ke laut." Pada zaman Nabi Isa, Dajjal pun kembali datang, namun berhasil diusir oleh Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, ia akhirnya berhasil menyesatkan umat setelah kepergian dari Nabi Isa alaihissalam pada usia 33 tahun. Penyesatan dari Samiri ini selalu tentang masalah akidah. Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang Maha Esa, lahir konsep tiga Tuhan atau Trinitas, penebusan dosa, peniadaan tradisi hitam bagi laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Dalam sejarahnya, Saul merupakan musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri, Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi
yang menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai filosof yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Kelak, Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran, tetapi lebih jauh mensintesa ajaran-ajaran timur dekat dengan wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Pada zaman Rasulullah SAW pun, Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samaran, Dihyatul Qalbi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa dan Nabi Isa selalu membiarkannya. Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah terbesar sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam hingga kiamat dimulai. Ini karena keajaiban besar yang Allah ciptakan bersamanya, yang akan memukau pikiran orang dan membuat mereka takjub. Diriwayatkan bahwa dia akan memiliki surga dan neraka bersamanya, tetapi surganya akan menjadi nerakanya dan nerakanya akan menjadi surganya. Dia akan memiliki sungai air dan pegunungan roti. Dia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan akan turun. Dan dia akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akan melakukannya. Harta karun bumi akan mengikutinya, dan dia akan melakukan perjalanan dengan cepat, seperti awan yang digerakkan oleh angin. Dan dia akan melakukan prestasi luar biasa lainnya. Berikut ini ulasan beberapa keajaiban yang dimiliki Dajjal menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Surga dan neraka bersamanya. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan bermata satu, buta di mata kirinya, dan akan memiliki rambut tebal. Dia akan memiliki surga dan neraka bersamanya, tetapi surganya akan menjadi neraka dan nerakanya akan menjadi surga. Hadis riwayat Muslim nomor 5222. Rasulullah SAW kembali bersabda, sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal dapat membunuh satu jiwa, lalu menghidupkannya kembali. Rasulullah SAW bersabda, keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang yang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Al-Bukhari meriwayatkan lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa orang yang akan dibunuh Dajjal ini akan menjadi salah satu orang terbaik yang akan pergi ke Dajjal dari kota Rasulullah dan akan berkata kepada Dajjal, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada kami. Dajjal akan berkata kepada orang-orang pengikutnya, bagaimana menurutmu jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya kembali? Apakah kamu akan ragu? Mereka akan berkata, tidak. Jadi dia akan membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Kemudian orang yang beriman akan berkata, demi Allah, saya tidak pernah lebih yakin tentang Anda daripada saya hari ini. Dajjal ingin membunuhnya tetapi tidak diizinkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6599. Bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal. Sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air, sebenarnya api yang membakar.
Apa yang dilihat manusia api, sesungguhnya air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 2935. Hudzaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tahu apa yang akan dibawa Dajjal bersamanya. Dia akan memiliki 2 sungai yang mengalir. Yang satu jelas terlihat seperti air, dan yang lainnya jelas terlihat seperti nyala api. Jika salah seorang dari kalian melihat hal itu, hendaklah dia memilih sungai yang menyerupai api. Kemudian tutup matanya dan tundukkan kepalanya dan minum darinya, karena airnya akan menjadi dingin." Hadis riwayat Muslim. Dajjal dapat menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia datang kepada satu kaum, mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman." Hadis riwayat Muslim. Harta benda akan mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia mendatangi reruntuhan dan berkata, 'Keluarkanlah perbendaharaanmu.' Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah." Hadis riwayat Muslim. Dajjal dapat menahan dan melepaskan matahari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dajjal mengatakan, 'Aku adalah Tuhan semesta alam. Matahari ini berjalan dengan seizinku. Apakah kalian ingin agar aku menahannya?' Orang-orang menjawab, 'Iya.' Maka dia menahannya. Sampai-sampai 1 hari seolah selama 1 bulan, dan sepekan seolah selama 1 tahun. Dia juga berkata, 'Apakah kalian ingin agar aku melepaskannya?' Mereka menjawab, 'Iya.' Maka dia menjadikan 1 hari seolah selama 1 jam saja." Hadis riwayat Hakim. Teriakannya akan terdengar dari barat ke timur. Hadis dari Ibnu Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan itu terdengar oleh orang-orang timur dan orang-orang barat. Dia juga memakan burung langsung dari langit yang sudah matang terpanggang oleh matahari." Hadis riwayat Hakim. Tangannya dapat menyentuh dasar laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia menceburkan diri ke tengah laut sebanyak 3 kali dalam sehari, dan air laut tidak sampai ke pinggulnya. Salah satu tangannya lebih panjang daripada yang lain. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang panjang ke dalam air sampai menyentuh dasar laut untuk mengambil ikan apa saja yang diinginkannya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Peperangan antara kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Dajjal beserta pasukannya akan meletus. Namun itu semua tidak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Sesuai dengan hadis dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dalam situasi seperti itu, Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup jafaran sambil berpegangan pada sayap 2 orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati, dan napasnya mencapai jarak sejauh pandangan mata. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bablud. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi Allah.
Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan menyerang Sam atau Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pemimpin umat Muslim atau Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu sholat subuh. Kemudian, sang imam sholat yang sudah siap tadi mundur perlahan untuk mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam sholat. Lalu kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam sambil berkata, "Majulah dan sholatlah bersama mereka, sebab mereka berikomah untukmu." Lalu sang imam pun sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, "Bukalah pintu." Pintu pun dibuka, dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi. Semuanya menghunus pedang. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Keduanya lalu bertemu dan terjadilah perang hingga akhirnya seperti yang diceritakan pada hadis di atas. Ketika pasukan Yahudi mulai keteteran, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun, ia kepergok oleh Nabi Isa bin Maryam di gerbang Lud, Palestina. Saat berhadapan dengan Nabi Isa putra Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin kena api, atau dalam riwayat yang lain, seperti garam yang terkena air. Ia pun lari, tetapi terkejar ketika sampai di pintu sebelah timur, dan ia pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, maka tidak ada satupun dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas maupun binatang melata, kecuali Gorkod adalah nama pohon orang Yahudi yang memang tidak mampu berbicara, sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia diliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang kuat, adil dan soleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia. Demikianlah ulasan mengenai fitnah dan fakta dari Dajjal. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan dilindungi dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.